Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini materi bahasa Indonesia, sebelum pada kegiatan mengerjakan tugas yang ada, perlu saya sampaikan evaluasi pada pertemuan yang kemarin. Pada pertemuan yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa kompetensi dasarnya itu kan mengidentifikasi sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Yang namanya identifikasi sistematika berarti itu harus mengetahui secara khusus dari sistematikanya, susunannya atau strukturnya. Evaluasi dari pekerjaan kalian kemarin bukan berarti pekerjaan kemarin itu salah. Hanya ada beberapa yang perlu saya berikan evaluasi, terutama tentang penggunaan tanda baca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti yang saya komentari itu tentang isinya. Karena masih ada beberapa bagian dari hasil pekerjaan kalian itu yang belum sesuai dengan materi yang sudah saya kirimkan, sudah saya sampaikan kemarin lewat PPT itu. Saya berikan contoh yang paling sederhana. Yang namanya surat lamaran pekerjaan itu adalah seseorang yang membutuhkan suatu kerja tertentu ke lembaga atau kantor atau perorangan atau instansi tertentu. Jadi harus komunikatif, bahasanya harus mudah dipahami. Kita lihat aja di materi yang pertama. Materi yang pertama itu dalam sistematikanya, strukturnya itu kan ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat itu mau diletakkan di pojok kanan atas atau diletakkan di pojok kanan kiri atas, itu hanya merupakan model. Yang penting di situ ada dan cara penulisannya benar. Di materi kemarin sudah saya berikan penjelasan di PPT itu bahwa tempat dan tanggal pembuatan surat itu tidak perlu atau sebaiknya tidak diakhiri dengan tanda baca apapun, karena itu bukan kalimat, itu juga bukan klausa, itu hanya berupa frasa, gabungan dari beberapa kata yang di situ belum memiliki fungsi. Itu saya temukan ada 2 atau 3 hasil pekerjaan teman kalian yang belum disertakan tempat tanggal pembuatan surat. Itu yang pertama. Kemudian pada tempat pembuatan surat sebelum ke tanggal itu harus ada tanda baca koma. Itu pada struktur pertama. Kalian lihat contohnya ini ada di halaman 18. Jelas seperti ini, sangat jelas. Ini sebaiknya tidak menggunakan 01. Yang digunakan itu urutannya, numbering itu 1, tidak ada 01. Itu. Yang kedua, ini banyak yang belum sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Kalau saya persentase mungkin
yang struktur kedua ini ada sekitar 25% siswa tidak membaca materi, tidak memahami materi, tapi karena biasanya sudah membuat surat, langsung membuat surat begitu saja. Yang namanya alamat surat, ya, namanya alamat surat. Itu alamat itu kan harus dengan jelas, dan penggunaan kalimatnya itu tidak perlu 2 kali kalimat digunakan secara bersama-sama yang memiliki makna yang sama. Jadi cukup satu kali saja. Yang saya maksudkan ini, di sini ada di halaman 18 ini kan ada yang terhormat kepala sekolah dan sebagainya ini. Kalau namanya sudah yang terhormat, itu tidak perlu menggunakan kepada. Maksud dari kepada dan maksud dari yang terhormat itu sama. Jadi dalam satu gagasan, kata yang memiliki makna sama itu tidak perlu digunakan 2 kali. Nah, sekarang yang lazim digunakan, yang baku digunakan itu yang terhormat. Jadi tidak perlu ada kata kepada. Itu sudah sangat jelas pada bagian ini di dalam penjelasan di buku paket halaman 16. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada, disarankan tidak lebih dari 3 baris. Kemudian jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin bapak atau ibu. Kemudian tulisan jalan itu tidak boleh disingkat, tidak menggunakan titik di akhir barisnya. Itu yang paling banyak saya temukan di beberapa hasil pekerjaan kalian masih menggunakan kepada. Memang hal ini adalah kelihatannya hal sepele, tapi kalau kebiasaan hal kecil ini kalian anggap tetap menjadi hal sepele, sangat dimungkinkan ini adalah karena kekurang telitian kalian. Saya paham kalian itu sudah mengerti sebenarnya, hanya kurang jeli terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini. Yang diharapkan pada proses pembelajaran, walaupun pada masa pandemi ini, karena ini sifatnya pembelajaran itu adalah mandiri, kesadaran atas diri sendiri, ini adalah kesempatan kalian untuk menjadi yang terbaik. Jadi walaupun hal yang kecil ini, kalau hal seperti ini tetap kalian perhatikan, justru kalian akan memberikan kesempatan kepada diri kalian sendiri untuk menjadi yang lebih baik di saat orang lain itu kurang peduli. Apalagi kalian sebagai siswa saat tertentu pasti membutuhkan yang namanya dunia kerja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, lampiran. Kata lampiran ini sudah betul rata-rata, tidak ada yang perlu saya komentari lebih banyak. Itu tidak boleh disingkat dengan menggunakan lam, seperti itu. Kemudian angka dalam kolom lampiran itu ditulis dengan menggunakan huruf. Sebenarnya penggunaan huruf atau penggunaan angka dalam lampiran itu memang yang paling tepat itu digunakan dengan menggunakan huruf. Yang tidak boleh itu digunakan kedua-duanya. Umpamanya contohnya yang paling sederhana seperti itu. Lampirannya 2 lembar. Jadi 2 dalam bentuk angka, kemudian di dalam kurung ada hurufnya 2. Itu yang sangat
tidak diperkenankan. Itu yang ketiga. Kemudian berikutnya yang keempat, ini juga tidak ada permasalahan. Yang keempat, oh mohon maaf sebelum yang keempat, yang tadi mengenai alamat surat yang kedua tadi, saya menemukan sebagian kecil pada kata yang terhormat. Yang terhormat itu harus disingkat. Tidak lazim penggunaannya. Kalian bisa ngecek di Webi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang terbaru itu. Alamat surat itu harus disingkat YTH. Y-nya besar, T-nya kecil, H-nya kecil, kemudian diikuti tanda titik. Tidak sesuai, tidak lazim, tidak benar jika ditulis secara lengkap tanpa menggunakan singkatan. Itu. Berikutnya saya lanjutkan yang bagian keempat, struktur keempat, yaitu salam pembuka. Rata-rata sudah betul bahwa salam pembuka itu biasanya dengan menggunakan dengan hormat, kemudian diikuti tanda koma. Kemudian yang kelima, bagian kelima adalah alinea pembuka. Pada alinea pembuka itu sebaiknya menggunakan bahasa yang baik, kemudian bahasa yang sopan, agar pihak lain atau si penerima surat dengan mudah menerima maksud dari surat yang akan kalian buat secara lengkap itu pada saat kalian membuka atau mengawali komunikasi. Artinya apa? Begitu orang lain membaca itu tidak merasa tersinggung ataupun yang lain. Isinya biasanya berupa pernyataan umum yang di situ menggambarkan dirinya si pelamar. Itu pada alinea pembuka. Kalau di situ di dalam alinea pembuka itu ada landasannya, ada sumbernya, ada rujukannya yang kalian pakai untuk membuat surat lamaran itu, maka harus merujuk ke sumber yang kalian pakai. Contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya pada bagian isi. Pada bagian isi. Pada bagian ini isi ini masih beberapa saya temui. Ini juga hanya karena kekurang jelian kalian. Pada saat membuat contoh surat lamaran, itu kalian tidak membaca atau belum membaca materi secara detail. Identitas pelamar ini contohnya ada di halaman 19 nih. Ada di halaman 19. Kemudian ada lagi contoh berikutnya. Ini ada di halaman 24.
berikutnya, ada di halaman 24. Kemudian ada di materi ini, contohnya di halaman 17 ini. Ini sudah sangat jelas. Identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan dengan huruf kecil. Ini dengan huruf kecil. Mengapa harus dengan huruf kecil? Ini kebetulan contohnya dengan menggunakan huruf besar. Kita lihat contoh di berikutnya. Ini ada di halaman 24. Mengapa harus menggunakan huruf kecil? Antara kalimat pertama dengan di paragraf pembuka ini sampai dengan identitas si pelamar, sampai ini maksud dan ini itu adalah satu paragraf. Karena satu paragraf maka harus diawali dengan huruf kecil. Setelah titik 2 baru menggunakan huruf besar. Karena nama orang, nama tempat, nama jalan, dan sebagainya itu yang perlu kalian pahami. Sekali lagi, pada identitas si pelamar itu menggunakan huruf kecil. Baru setelah diikuti titik 2, kemudian rincian dari identitas itu diikuti huruf besar. Diikuti huruf besar. Itu. Kemudian berikutnya, setelah adanya penggunaan identitas itu, isi berikutnya pada bagian isi, maksud dan tujuan itu berisi tentang alasan mengapa kalian mengajukan surat lamaran pekerjaan itu. Nyatakan dengan kalimat efektif agar orang lain mudah memahami, menerima isi dari maksud surat yang kalian buat itu. Tuh. Di contoh ini sudah jelas. Ini di contoh halaman 19. Berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak Ibu pimpin sekarang ini. Jelas. Kemudian selanjutnya lampiran, yang menyatakan lampiran. Dalam lampiran itu kan terdapat beberapa hal, beberapa jenis, yang antara lampiran satu dengan lampiran yang lain itu jenisnya berbeda. Sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh instansi, baik swasta, pemerintah, BUMN maupun yang lain, sesuai yang disyaratkan itu. Karena yang namanya lampiran itu berupa rincian, ya, karena berupa rincian, maka
setiap lampiran cara penulisannya sebaiknya disusun ke bawah. Seperti pada contoh di halaman 19. Seperti pada contoh di halaman 19 ini ke bawah. Pertama itu. Yang kedua, setiap lampiran untuk menuju ke nomor berikutnya di bawahnya harus diakhiri dengan tanda baca titik koma. Ini. Kenapa titik koma? Karena itemnya lampiran satu dengan lampiran yang lain itu merupakan satu kesatuan bagian dalam satu paragraf. Masih ada sebagian kecil dari hasil pekerjaan teman kalian itu yang tidak disusun ke bawah tapi ke kanan, hanya diberi pembeda dengan menggunakan koma. Apa boleh? Sebenarnya tidak menjadi permasalahan, tapi perlu kalian pahami dan perlu kalian ingat bahwa yang namanya surat lamaran itu harus rapi, praktis dan menarik. Nah, di sini begitu kalian susun ke kanan, akhirnya bentuknya tidak rapi. Orang lain yang membaca untuk memahami isi lampiran yang kalian lampirkan itu tidak dengan mudah langsung menemukan pada saat dilihat secara sepintas. Seperti itu. Jadi kami harapkan pada saat membuat lamaran pekerjaan dan jika tidak ada contohnya dari instansi terkait baik swasta, baik pemerintah maupun BUMN, itu menggunakannya dengan cara lampirannya disusun per item ke bawah, tidak ke kanan. Setiap bagiannya di situ diberi tanda baca titik koma. Itu. Kemudian yang paling banyak saya temui, karena yang namanya lampiran itu jarang yang dilampirkan itu adalah bukti fisik yang asli, hanya berupa fotokopi, itu masih menggunakan kata yang penyerapannya ke dalam bahasa Indonesia itu belum sesuai. Ini fotokopi yang betul seperti ini ya, dirangkai fotokopi tidak menggunakan Y, pas foto dirangkai seperti ini. Itu sekali lagi ini adalah hal kecil, hal sepele. Tapi kalau hal sepele ini tetap kalian menganggap sepele, maka di kemudian hari pada saat kalian sangat membutuhkan pembedaan antara hal kecil yang sepele ini, antara satu dengan yang lain, sedangkan untuk mencari yang terbaik, maka kalian harus siap memberikan yang terbaik itu. Kapan mulainya? Ya harus memulainya sejak awal ini. Oleh karena itu, jangan pernah punya pikiran bahwa karena sekarang tidak ada ujian nasional, karena sekarang belajarnya mandiri di rumah, justru dengan adanya program seperti ini, pekerjaan kalian adalah bagaimana cara memacu diri kalian untuk bisa bersaing
yang terbaik pada saat kalian untuk mencari peluang kerja. Itu. Dan itu tidak diketahui oleh orang lain seperti pada proses pembelajaran di kelas biasa, di klasikal itu pada umumnya. Kalian tidak tahu orang lain juga berusaha secara maksimal atau tidak. Yang jelas kalian harus berusaha bisa mempersiapkan diri yang terbaik untuk bisa bersaing di kemudian hari, tidak hanya hari ini. Ini adalah hal yang sangat penting. Risiko berat yang akan kalian tanggung jika kalian tidak sadar diri dengan kondisi yang ada ini. Itu perlu kalian pahami. Tuh. Kemudian berikutnya untuk komponen selanjutnya salam penutup, kemudian penutup, tanda tangan dan nama terang itu tidak menjadi permasalahan. Yang satu hal yang saya perlu komentari, di akhir surat lamaran kalian itu sebelum ada tanda tangan itu ada hormat saya, bukan hormat kami, karena kalian sebagai individu, dan itu diakhiri oleh tanda koma. Diakhiri tanda koma. Gambarnya seperti itu. Jadi sekali lagi, proses pembelajaran ini adalah proses pembelajaran memang betul-betul mandiri. Kalian harus siap secara mental. Kalian harus siap menghadapi permasalahan di dalam dunia pendidikan ini, dan itu memang kalian harus betul-betul sadar diri. Kalau kalian tidak sadar diri, maka kesempatan kalian untuk meraih prestasi karena menganggap tidak adanya ujian nasional dan sebagainya, karena terlena dengan kondisi dalam diri dengan lingkungan yang ada, maka untuk bisa menunjukkan prestasi diri di kemudian hari akan mengalami kesulitan. Saya rasa itu materi hari ini, evaluasi hasil pekerjaan kemarin. Kemudian nanti tugas yang sudah saya kirimkan lewat WA itu mohon dikerjakan, dan saya tunggu hasil pekerjaan itu lewat email saya yang sudah saya kirim itu sampai nanti malam pukul 24.00. Sementara itu, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.